si gaptek. Hai, gue Pita. Pada saat video ini dibuat, Indonesia sudah mengeluarkan sinyal kuat akan ada kenaikan harga bahan bakar subsidi yang diperkirakan akan membuat inflasi negara naik. Bulan Juli kemarin, Indonesia mencatatkan inflasi 4,9%. Tapi ya kita lihat kenyataannya aja di kehidupan sehari-hari. Rata-rata barang itu sudah naik harganya setidaknya 10 kalau bukan 20% dibandingkan dengan harga awal tahun 2022. Kalau harga BBM Indonesia akan naik, berapa nih kira-kira inflasi kita akan naik? 7%, 8%, 10%. Terus bagaimana dong dengan penghasilan yang ada? Gimana caranya biar kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup? Terakhir kali Indonesia mengalami inflasi 2 digit itu di tahun 2008 sebesar 10,23%. Lu masih ingat nggak masa itu sedang ngapain? Daripada bertanya-tanya, gue pun memutuskan ya udah belajar aja dari mereka yang sekarang ada di negara dengan inflasi double digit, yaitu Inggris. Bulan Juli 2022, Inggris mencatat inflasi 10,1%. Angka inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dipicu terutama oleh kenaikan harga bahan bakar dan makanan. Analis bahkan memperkirakan jika terus dibiarkan, Inggris akan mengalami inflasi sebesar 18% di tahun 2023. Ini merupakan masa yang berat bagi masyarakat Inggris yang memiliki ekonomi dibilang maju, terutama bagi masyarakatnya dari kaum menengah ke bawah yang harus dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mana prioritas pengeluaran? Beli makanan, bayar biaya energi listrik, bensin atau gas, atau bayar sewa dan cicilan. Gua pun menghubungi seorang teman, pasangan suami istri. Mereka baru menikah dan menetap di kota Manchester. Gue mencoba mencari tahu bagaimana mereka menghadapi situasi inflasi ekonomi di Inggris. Gue tadinya pikir, wah seru nih format baru. Gue coba video dalam bentuk wawancara, biar fresh. Tapi si gaptek, audionya nggak kerekam dong, jadi batal lah. Tapi gue ada beberapa catatan yang gue ambil dari diskusi itu. Jadi video ini gue buat saja dalam bentuk Q&A dan jawabannya anggaplah itu adalah suara dari temen gue. Jadi inilah tips dari mereka. Apa biaya yang lu lihat paling melonjak selama inflasi? Kami nggak punya mobil, jadi nggak terpengaruh kenaikan biaya bensin. Baru-baru ini kami beli 2 sepeda yang dipakai untuk bepergian jarak dekat. Selain itu, untuk jarak jauh dan menengah, kami mengandalkan transportasi umum seperti bus, tram yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga tiket yang terjangkau. Note, buat lu yang tinggal di Jakarta, ingat harga tiket Transjakarta tidak pernah berubah, tetap 3.500 sejak Transjakarta pertama kali dibuka. Untuk kenaikan biaya energi seperti listrik dan gas, suami gue berhasil mendapatkan kontrak harga listrik fix selama 4 tahun ke depan. Di Inggris, listrik itu disediakan oleh swasta, jadi harganya bisa berbeda-beda. Dengan kontrak itu, kami sekarang membayar harga listrik flat 60 pound sebulan hingga tahun 2024. Sementara orang yang tidak punya kontrak harus bayar biaya listrik sampai 200 pound sebulan. Ini pun kami baru mendapatkan info bahwa kami akan mendapatkan subsidi biaya listrik dan kemungkinan tagihan bulanan kami bisa turun jadi sekitar 10 pound. Sehari-hari kami berusaha menghemat listrik, matikan lampu kalau nggak dipakai, cabut peralatan kalau nggak dipakai. Rumah kami nggak ada TV karena memang kami berdua bukan penggemar nonton TV. Sering kami lihat di Inggris orang-orang di rumahnya tuh setidaknya ada TV yang layarnya gede satu tembok. Dan TV itu dibiarkan menyala terus selama berjam-jam sebagai white noise. Sebenarnya itu konsumsi listriknya lumayan sih. Biaya yang kami rasakan naik paling tinggi itu adalah harga makanan. Di awal perang Rusia-Ukraina, harga-harga makanan apalagi minyak goreng naik drastis sampai 2 kali lipat. Sama lah kayak di Indonesia. Untung suami gue itu orang yang sangat laten soal budget. Dia mengajari gue untuk lebih sering membandingkan harga barang yang dijual antar beberapa supermarket di wilayah tempat tinggal kami sebelum berbelanja. Harga telur di sana mungkin lebih murah daripada di supermarket ini. Tapi harga minyak di supermarket ini lebih murah daripada harga minyak di sana.
Kami juga mulai memperhatikan jam-jam promosi. Contohnya, daging ayam biasanya akan diskon kalau dijual pada jam sekian. Kami akan beli jam segitu, lalu dimasukkan ke freezer, dan itu bisa tahan untuk semingguan lah ke depan. Satu hal yang membuat gue agak terheran-heran di sini adalah budaya orang nongkrong di kafe dan pub. Semua orang pulang kerja atau kuliah kalau malam nongkrong di pub, makan, minum-minum. Sejak masih di Indonesia, gue memang lebih suka memasak makanan gue sendiri. Jadi di sini semua makanan kami masak sendiri. Sebulan kami hanya makan di luar 1 atau 2 kali. Dan akhirnya setiap kami pergi makan di luar pun menjadi momen yang terasa berharga. Terakhir kali kami keluar minggu ini buat perayaan ulang tahun pernikahan di restoran Spanyol. Makanannya enak banget menurut kami dan memang harganya cukup mahal. Peringatan hari-hari seperti ini kami nggak keberatan mengeluarkan uang. Tapi selain itu kami selalu masak makanan di rumah dan gue pun akhirnya jadi belajar berbagai resep baru. Sekarang gue udah bisa buat tempe sendiri loh. Bagaimana lu menyesuaikan budget lu menghadapi inflasi? Inflasi ini membuat kami lebih memperhatikan pengeluaran. Sebelum inflasi juga kami bukan orang yang boros. Jadi buat kami tidak ada perubahan yang sangat ekstrim dibandingkan dengan orang lain yang mungkin hidupnya lebih bebas dengan pengeluaran. Kami lihat di sekitar kami orang-orang yang gaya hidupnya lebih tinggi, mereka yang paling merasakan dampak ketika harus beradaptasi dengan kenyataan sekarang. Kami baru beli rumah dan untuk saat ini kami punya KPR dengan bunga fix selama 5 tahun. Jadi kenaikan suku bunga bank di Inggris belum terlalu menjadi kekhawatiran. Tapi memang kami sudah mulai membicarakan untuk membayar ekstra cicilan rumah kami agar nanti ketika masa fixed rate ini selesai, kami tidak terlalu dibebani oleh pokok hutang yang terlalu besar. Untuk saat ini bisa dibilang kami cukup cuma berdua, kebutuhan kami juga nggak banyak. Gue mendengar cerita-cerita tentang orang di rumah ketika mereka buka kulkas kosong, nggak mampu beli makanan. Juga makin banyak gue lihat homeless yang ada di luar sana karena orang-orang tidak bisa membayar sewa tempat tinggal. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi buat rumah tangga. Contohnya seperti kami dapat subsidi listrik. Ada juga subsidi buat anak-anak sebesar 5 pound per minggu. Tapi ya memang keadaan seperti ini sulit ya semuanya. Apa kekhawatiran lu yang paling besar tentang inflasi ini? Kekhawatiran buat kita terutama karena Inggris keluar dari Uni Eropa. Sebelumnya secara ekonomi kita masih bisa bergantung dengan zona Uni Eropa. Tapi sekarang untuk barang-barang yang biasanya didapat dari zona EU dengan murah dikenakan pajak yang lebih tinggi. Makanya nggak heran kalau diperkirakan tahun 2023 inflasi di Inggris akan lebih tinggi lagi dibandingin sekarang. Subsidi yang diberikan pemerintah pun sepertinya akan mulai dibatasi. Contohnya, National Health Service berencana ke depan mungkin akan memilih-milih kasus penyakit yang akan ditanggung penuh biaya perawatannya. Namun, untuk saat ini, layanan kesehatan masih tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat. Terus, inflasi juga membuat nilai uang kita berkurang kan di sini. Kami berdua sangat gak nyaman melihat nilai tabungan kami berkurang 20% tiap tahun. Kami pun mulai mendiskusikan beberapa opsi investasi agar bisa mempertahankan nilai uang dan juga diharapkan ada penghasilan tambahan. Suami gue saat ini sedang kursus untuk mengambil sertifikasi tambahan yang memungkinkan dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan posisi lebih tinggi. Gue pun bekerja sama dengan beberapa orang teman untuk melakukan bisnis sampingan. Intinya, ini masa sulit. Jadi kami pun belajar lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Demikianlah diskusi gue dengan temen gue yang sekarang tinggal di Inggris. Cuma untuk memberikan perspektif mengenai apa yang terjadi di luar sana. Agar kita juga tahu bagaimana mengelola kondisi finansial kita sendiri. Di masa yang sulit, prioritas utama adalah keluarga inti kita. Tapi setelah itu jangan lupa menutup mata terhadap sekeliling kita ya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!